Halo sahabat Sudirman semua, mari kita mengawali perjumpaan dalam persekutuan doa saat ini dengan bersyukur dan tentunya bersukacita bersama. Dan mengawali semuanya itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap pencapaian dalam setiap anugerah yang selalu melimpah dalam hidup kami percaya datangnya dari Engkau. Maka saat ini biarlah kami bersekutu dalam doa dan dalam firman Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 14 ayat 1 sampai 16. Pada waktu itu Raja Amrafel dari Sinear, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam, dan Raja Tidal dari Goyim berperang melawan Raja Bera dari Sodom, Raja Birsya dari Gomora, Raja Sinab dari Atma, Raja Siemeber dari Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Selama 12 tahun mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dia, lalu mengalahkan orang-orang Refaim di Asteroth Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Sawe Kiryataim, dan orang Hori di Seir, pegunungan mereka, sampai ke Elparan dekat padang gurun. Kemudian mereka berbalik dan sampai ke En-Mispat, yaitu Kades. Mereka mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hasezon Tamar. Lalu raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, maju dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Raja Kedorlaomer dari Elam, Raja Tidal dari Goyim, Raja Amrafel dari Sinear, Raja Ariok dari Elasar. 4 raja melawan 5. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur ter. Ketika Raja negeri Sodom dan Raja negeri Gomora melarikan diri, mereka jatuh ke dalamnya. Sedang mereka yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan lalu pergi. Mereka juga membawa anak saudara Abram, yakni Lot, yang tinggal di Sodom beserta harta bendanya, lalu mereka pergi. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudara ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok-kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu, beserta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 10. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung itu di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak duri itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi kasih karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Sudirman semua,
Bacaan ini merupakan lanjutan dari perenungan kita pada hari Minggu. Pada hari Minggu yang lalu, kita bertemu dengan kisah tentang perumpamaan orang Samaria, itu judulnya. Walaupun orang Samaria yang murah hati itu adalah pemberian dari penulis, sebab dalam teks aslinya tidak ada. Dan kali ini kita bertemu lagi tentang perumpamaan yang sangat cukup populer juga, yaitu soal penabur. Dan bukan hanya penaburnya saja, tetapi benih yang ditaburkan dan tanahnya. Dari sini kita menemukan ada jenis tanah yang berbeda. Di pinggir jalan, lalu diinjak orang, lalu di tanah yang berbatu, tumbuh tapi kering karena kurang air. Semak duri tumbuh tapi kemudian semak duri itu menghimpitnya dan mati. Dan tentunya di tanah yang baik berbuah 100 kali lipat. Biasanya kemudian kita akan fokus kepada makanya kalau begitu jadilah tanah yang baik. Sebetulnya ada bagian lain yang bisa kita ambil, yaitu bahwa semua tanah mendapatkan benih yang sama. Dan dari sini hal yang pertama yang ditunjukkan betapa Allah menunjukkan keadilannya, bahwa firman Tuhan, anugerahnya, berkatnya sampai kepada orang dengan kualitas yang sama. Kualitas yang menjadi pertanyaan buat kita adalah siapa yang menerimanya dan bagaimana merespon benih itu. Kalau kita cuman ada di permukaan, ya gampang diinjak. Makanya kalau cuma tahu kulitnya, ya mungkin kita akan mudah goyah. Kalau kita punya sesuatu yang menghalangi kita atau tidak disirami, kurang air, ya tidak tumbuh juga. Tumbuh sih tapi nggak tumbuh bagus. Karena tidak disirami. Itulah kalau kita ya datang pulang ke gereja, datang pulang dan sedemikian seterusnya. Baca selesai, baca selesai. Tidak sungguh-sungguh mendalami, menghayati dan menghidupi firman Tuhan. Atau malah semak duri, hidup dalam circle atau lingkungan yang tidak sehat. Ternyata lingkungan itu mempengaruhi. Maka carilah lingkungan yang baik. Supaya kalaupun saudara tidak terlalu kuat dengan firman Tuhan, saudara tidak mudah terpengaruh, karena pengaruh di lingkungan sekitar itu akan membawa efek yang sangat besar. Maka kuatkanlah pegangan kita firman Tuhan, siramilah firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita tumbuh bukan hanya hari Minggu tapi setiap hari, dan carilah lingkungan yang sehat supaya saudara dan saya tidak mudah untuk tergoda menjadi tidak tumbuh atau malah tumbuh ke arah yang salah. Dan bagaimana? Tadi, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pertama kali syaratnya adalah saudara dengan saya harus mendengar. Benih itu dilemparkan ke semua orang sama. Apakah saudara mau mendengar atau tidak? Dan apakah saudara melihat atau tidak? Karena semua orang diberikan tapi tidak semua melihat. Semua orang mendengar tapi tidak semua orang mengerti. Yesus menutup perkataannya dengan demikian. Maka jadilah orang yang mendengar, jadilah orang yang melihat, dan jadilah orang yang mencoba belajar untuk mengerti. Dan bahkan kita akan mendalaminya esoklah hari melalui perjumpaan Maria dengan Marta. Bagaimana merespon mereka ketika bertemu Yesus? Mungkin ini menjadi mirip dengan bacaan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh merespon dengan benar, menghidupinya, bahkan mencari lingkungan yang benar agar firman Tuhan itu sungguh tumbuh dalam hidup kami. Kami juga tidak mudah digoyahkan atau malah mati karena tidak pernah disirami oleh firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Tuhan, saat ini kami juga mau bersatu hati untuk para sahabat kami yang sedang sakit, sedang bergumul dengan pemulihan.
Ibu Lina Nurcayani, Bapak Yusuf Aceng, dan Ibu Yani Haryani. Tuhan, sakit penyakit bisa membuat orang goyah, bimbang, kecewa, bahkan ragu tanpa harapan. Tapi biarlah kuatkan iman mereka bahwa hakim yang sesungguhnya adalah Engkau yang hidup, memiliki kehidupan kami dan mengatur kehidupan kami. Maka berkuasalah atas mereka, berikanlah iman yang teguh. Tuhan juga yang menguatkan mereka, memberikan kesejahteraan sekalipun dalam segala keterbatasan mereka. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk mereka yang Kau tambahkan usia. Ibu Mariana Rolita, Yulia Sofiani, Ibu Lili Cartika, Bapak Gunawan, Nirma Diah, dan Albert Lim. Juga Kesia Teola. Tuhan, tambahkan bukan hanya usia tapi hikmat agar sungguh-sungguh mereka ditambahkan kebijaksanaan. Terus menghidupi firman Tuhan agar menjadi tanah yang subur, tetapi juga mau menerima Engkau dengan sungguh-sungguh kesungguhan hati, berkarya dengan talenta-talenta mereka. Tuhan berkati mereka, kehidupan pekerjaan mereka, datangkanlah berkat, datangkanlah rezeki. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkaulah kuasa yang selalu ada dalam hidup kami, yang memelihara kami dan memberikan kami yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk GKI Sudirman. Tuhan berkati anggota jemaat dan simpatisan agar selalu merayakan sukacita dalam ibadah dan kegiatan lainnya. Tuhan berkati juga majelis jemaat dan semua aktivis agar satu hati dalam pelayanan dan berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Bandung, semoga pemimpin yang nanti resmi dilantik sungguh membawa kesejahteraan bagi rakyat dan dijauhi dari korupsi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.